Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita napas untuk merenung, hati untuk merasa, dan waktu untuk belajar dari kisah-kisah kehidupan. Hari ini, izinkan kami membawakan sebuah kisah sederhana, tentang sepasang suami istri, yang diuji bukan dengan kemewahan, tapi dengan kesetiaan. Sebuah cerita yang mungkin dekat dengan kehidupan kita, atau mungkin, sedang kita jalani diam-diam. Selamat menikmati kisahnya. Mereka menikah muda, dengan restu keluarga dan harapan yang tinggi. Tak ada pesta mewah, hanya ijab kabul sederhana di rumah, doa-doa yang khusyuk, dan senyum penuh keyakinan. Rumah kecil di pinggir kota itu jadi saksi langkah pertama mereka sebagai suami istri. Beberapa tahun kemudian, hidup mulai menguji. Usaha kecil Arif yang sempat maju kini runtuh dihantam pandemi. Papan, dijual, tergantung di depan toko, dan tagihan mulai menumpuk satu persatu. Mereka terpaksa pindah ke kontrakan yang lebih murah, dan anak mereka harus pindah sekolah. Dewi sering terbangun di tengah malam, memikirkan bagaimana caranya bertahan esok hari. Suaminya, yang dulu bangga jadi tulang punggung, kini lebih sering diam. Sarapan menjadi lebih sunyi, hanya sepiring nasi putih dan 2 potong tempe. Kadang, Arif duduk lebih lama di meja makan, menatap kosong ke dinding, seolah mencari jawaban yang tak pernah datang. Dewi tak tinggal diam. Ia tahu, rumah ini hanya bisa tetap berdiri jika ia ikut menopang. Pagi-pagi buta, ia sudah di dapur menyiapkan adonan kue, lalu keluar menjajakan dari satu rumah ke rumah lain. Tangannya yang dulu halus kini mulai kasar, kulitnya menghitam karena matahari tak pernah kompromi. Siang hari, ia mencuci baju tetangga yang menitipkan pekerjaan padanya. Ember besar, sabun colek, dan cucian yang menggunung jadi pemandangan harian. Malamnya, saat anak sudah tidur, Dewi menyetrika atau menjahit pakaian pesanan kecil-kecilan. Ia jarang mengeluh. Bukan karena tak lelah, tapi karena di dalam hatinya, ada satu keyakinan, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Arif pun tak diam. Ia ambil pekerjaan apapun yang datang. Jadi kuli panggul di pasar, bantu antar barang, bahkan menjadi pengemudi ojek online dengan motor tuanya. Helmnya usang, jaketnya tipis, tapi semangatnya tetap utuh. Di jalan, ia sering bertemu teman lama. Ada yang menyapa dengan basa-basi, ada yang pura-pura tak mengenalnya. Hatinya sempat ciut, tapi tiap kali ia ingat istri dan anak di rumah, langkahnya kembali mantap. Ia lebih memilih disabir orang lain daripada harus menyesuaikan keluarga yang menangganya di balik pintu. Kadang, saat malam tiba dan semua telah tidur, Arif duduk sendirian di ruang tamu. Ia menggenggam helmnya, menatap kosong ke arah dinding. Dalam hati, ia berdoa, bukan agar hidupnya jadi kaya raya, tapi agar ia kuat terus jadi imam yang layak bagi rumah tangganya. Hidup terus mendesak mereka ke sudut. Di saat itulah, ujian datang, dalam bentuk yang halus, tapi menggoda. Seorang pria tua, pelanggan lama dari masa usaha mereka, menawarkan bantuan. Ia bilang ingin menolong, membayari kontrakan, belikan pakaian anak, bahkan menawarkan lapak dagang baru. Tapi ada syarat yang tak pernah diucap terang-terangan. Pandangan matanya menyerahkan maksud lain. Sentuhan kecil yang tak seharusnya. Dewi mengerti, dan dengan hati bergetar, ia menolak dengan tegas. Ia pulang dengan langkah cepat, wajahnya pucat, tapi hatinya lapang. Ia tahu, ada harga diri yang tak bisa dibayar dengan uang. Di malam itu, ia menangis bukan karena tertekan, tapi karena bersyukur.
Allah masih menjaga dirinya dari ujian yang nyaris menjerat. Malam itu, mereka duduk berdua di lantai rumah, dengan sepiring nasi putih dan sayur bening. Tak ada lauk mewah. Tapi ada satu hal yang tetap ada di tengah mereka, cinta yang tak goyah. Anak mereka tertidur di pangkuan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka bisa tertawa kecil. Tak ada lampu terang, hanya satu bohlam redup menggantung di langit-langit. Tapi cahaya cinta membuat semuanya terasa cukup. Tak banyak yang tahu, bahwa kadang, sepiring nasi dan segenggam setia, lebih berharga dari segudang harta. Inilah sepenggal kisah, dari jutaan pasangan yang mungkin tak terdengar suaranya, tapi sabarnya, diam-diam, mengguncang langit. Semoga kita bisa belajar, bahwa cinta yang paling kuat, justru tumbuh dari tanah yang paling sulit. Jazakumullah khairan atas waktu dan hatinya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.